Oke, sugeng rawuh wonten channel Sinau Sareng Mak Paica. Nggih. Ini adalah konten obrolan ya. Bincang-bincang monolog begitu ya. Ngobrol sendiri sama kamera sih ya. Berharap bisa sharing bersama kalian sahabat pemirsa YouTube ya. Oke, tema Mak Paica kali ini tentang pengalaman spiritual pribadi tentunya ya, bersama Kang Mak. Jadi Mak Paica ini didampingi oleh seorang pendekar ya, seorang yang berkeilmuan tinggi ya, ilmu Jawa ya, ilmu kejawen. Beliau mempunyai julukan Kanjeng Senopati Jogorondo yang mempunyai nama asli Madani Damar Al-Faruq ya. Oke. Kali ini tema kita adalah Pertapa Alas Purwo ya. Alas Purwo bukan lagi tempat yang asing bagi para pejalan, baik itu supranaturalis atau spiritualis ya. Purwo itu berarti kawitan ya, asal mula, asal usul gitu, awal mula begitu ya, kawitan, awal-awalan begitu ya, yang pertama, bisa seperti itu maknanya. Di sana tentu saja banyak orang-orang yang melakukan mungkin tirakat, ritual tertentu, atau hanya sekedar berkunjung, atau hanya sekedar datang untuk menghormati leluhur kemudian pulang, dan ada yang tinggal di sana. Yang Mak Paica sebut pertapa ini ya mereka yang pernah menjalani kehidupan entah sebentar atau lama dengan tujuan-tujuan mereka tertentu, mereka sendiri ya, mereka yang tahu. Karena menurut beberapa orang yang Mak temui ya di sana, teman-teman yang saat itu juga berada di sana, mereka mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang punya hutang banyak sehingga mereka takut untuk pulang. Sing model ini ki akeh ya. Ada yang memang mereka ingin tahu jati dirinya. Bahkan yang ini tidak banyak, justru yang ini tidak banyak ya. Yang banyak itu mereka melarikan diri dari kenyataan hidup seperti itu ya. Mereka kebanyakan kebentur awang-awang ya, kesandung lemah rata, kebentur awang-awang begitu. Jadi mempunyai masalah yang sangat pelik sehingga tidak mampu untuk memecahkan ya. Mereka datang ke sana. Mak Paica sendiri sebenarnya ke Alas Purwo itu adalah apa ya? Ya mungkin bimbingan dari leluhurnya Mae, mungkin begitu, untuk silaturahmi. Tapi kalau secara pribadi Mae sendiri, Mae itu kan merasakan sudah jadi pejalan ya, tidak punya tempat tinggal ya, apa pengembara bisa bilang begitu. Saudara masih banyak, cuman mereka saat itu karena Mae ada dalam tempaan semesta sehingga mereka tidak bisa menerima Mae ya, dengan alasan pribadi ya. Nah, alasannya bisa disebutkan ya, mungkin karena Mae ini ya saat itu salah satunya kere, mungkin begitu ya. Mungkin begitu, nggak tahu ya, itu tidak penting ya. Yang jelas saat itu Mae itu sedang menjalani peran sebagai gembel Nusantara yang kemudian dengan seorang para pendekar lainnya, Mae ditambahi elit ya, apa namanya, gembel elit Nusantara, karena mungkin melihat Mae walaupun gembel tidak bisa berpenampilan apa namanya seperti gembel itu enggak, jadi Mae itu masih apa namanya kelihatan sedikit elit begitu, mungkin bagi mereka begitu ya. Oke. Lalu tujuan Mae sering memang ke sana ya. Mae sering ke sana. Mae sering ke sana. Biasanya misi Mae ke sana itu, Mae itu kalau punya sedikit uang itu ingat mereka. Jadi ketika Mae merasakan menjadi seorang pertapa itu, kalau ketemu kopi itu seneng
ya, sudah ketemu mie aja sudah seneng ya, tidak perlu yang berlebih-lebihan apa-apa, nggak ada, itu saja sudah senang. Jadi Mae lan duit 30.000 ya, 20.000 itu Mae sudah punya keinginan kuat untuk datang ke sana ya, beli kopi ya. Kopi saat itu yang sasetan 500 itu 5.000, 10.000 itu sudah dapat 20 pieces ya, berarti 2 renteng itu ya, plus hadiah gelas kalau nggak salah saat itu, aku lupa. Terus ya yang brandnya yang murah itu loh ya, bukan yang itu loh ya, bukan yang agak mahal itu, bukan ya, tapi itu sudah senang sekali ya, sudah alhamdulillah ya, sudah bersyukur sekali gitu. Kemudian ke sana untuk bawa kopi ya, untuk bawa kopi itu untuk ngopi bareng, ngobrol bareng seperti itu, karena mungkin ya merasa senasib begitu ya. Terus itu kebiasaan Mae seperti itu. Setiap kali Mae punya sedikit uang, Mae selalu ingin ya ngopi bareng bersama mereka begitu, dengan bersama didampingi oleh Kang Jogorondo tadi itu ya. Nah, akhirnya sampailah berita itu. Oh, jika hari Sabtu Mae punya anak yang Mae titipkan ke saudara ya, tapi Mae yang selama ya memang dari kecil kami terpisah, tapi Mae yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka ya, semampu-mampunya, karena Mae single parent ya. Terus saat itu terdengarlah di suara keluarga, Mae ini sering membawa anak-anak ke Alas Purwo. Jadi kalau hari Sabtu setelah pulang sekolah, Mae menjemput mereka, tak ajak ke Alas Purwo ya, nanti minggunya malam atau Senin pagi sekali Mae antarkan mereka kembali ya. Terus terdengar Mae membawa anak-anak, kemudian biasa timbullah bermacam-macam perkataan bahwa itu maunya bagaimana, kenapa anaknya dibawa ke hutan-hutan begitu, ke makam-makam ya, tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang mengarah ke syirik begitu ya, karena Mae berasal dari keluarga pesantren yang sangat kental sekali ya, sangat fanatis begitu ya. Akhirnya ya Mae sempat sedih mendengarnya, terus karena ya biarkan cuman Mae sendiri yang tahu ya. Terus akhirnya saat itu Mae sering ya wirawiri Alas Purwo, kemana ke Gunung Raung, kemana, pokoknya ya namanya pengembara, tapi masih Mae itu awal mengembara kalau nggak salah ya, awal mengembara sebelum akhirnya Mae menuju Lombok, Bali, Jawa, dan kembali lagi seperti itu. Terus yang akhirnya sekarang ada di Jawa Tengah ini, itu pertapa-pertapa yang di Alas Purwo itu ya, yang di Alas Purwo itu cukup banyak ya. Beberapa senior Mae sudah mengenalnya juga ya. Nanti kalau memang masih ada fotonya ya, itu nanti Mae bisa share ya di sini. Terus waktu itu ketika Mae mengajak anak-anak kandung Mae yang hari Sabtu yang Mae jemput tadi itu ya ke Alas Purwo bersama Kang Dani. Jadi waktu itu perjalanan kita naik motor ya, Mae bawa motor sendiri, Kang Dani bawa motor sendiri. Mae bersama satu anak Mae, dan satu anak Mae lagi bersama Kang Dani ya. Dan ada seorang lagi ini, entah dia tiba-tiba ikut Mae. Jadi dia mengaku dari Gunung Salak ya. Dia bertapa di sana. Kemudian dia ke area Alas Purwo itu untuk ya tidak tahu, tiba-tiba bertemu Mae, kemudian dia ikut Mae seperti itu, kemana-mana ikut, ngapa-ngapain itu ngintel terus kayak gitu. Jadi akhirnya Mae didampingi oleh 2 orang itu bersama waktu itu pas hari Sabtu Minggu ya, bersama 2 anak, jadi 5 orang. 5 orang ini Mae lupa harinya, tapi Mae ke Alas Purwo. Oh iya, yang jelas kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu sore, kalau nggak Sabtu ya Minggu sore kayak gitu. Mae lupa. Itu sudah sore hari ya, menjelang malam
kami 5 orang ini masih berada di pinggiran pantai Alas Purwo ya, untuk menemani Kang Dani ini ritual kungkum ya, kungkum di pantai ya. Mae juga cuman duduk-duduk selfie-selfie begitu sama anak-anak ya, sama satu lagi tadi tuh yang dari Gunung Salak ya, namanya Gus Badui ya. Tidak lama kemudian ketika matahari hampir tenggelam, itu di langit ya, di atas langit ada burung Garuda yang sangat besar. Besar selapangan bola mungkin kalau dilihat dari bawah ya. Ya tidak terlalu tinggi, tapi ya sangat besar sekali. Itu kami saksikan berlima, lima orang ini menyaksikannya, dan hanya kami, karena yang lain sudah, maksudnya pengunjung sudah tidak ada sama sekali karena mereka mungkin takut dengan keangkeran Alas Purwo di malam hari ya. Itu ada burung yang sangat besar itu bermahkota emas ya. Kemudian di belakangnya ada kereta kencana kosong ya, udah itu. Terus waktu itu sebenarnya Mae pernah sempat mengabadikan ya, memfoto, difoto, berharap itu adalah kenangan terindah begitu ya. Nah setelah itu ya ternyata ya malam itu kami pulang, malam itu kami menginap juga banyak kejadian yang aneh juga karena Mae bawa anak-anak ya. Terus pulangnya dari situ jelas Mae tidak punya uang lagi ya. Akhirnya tanpa pikir panjang Mae menjual HP yang digunakan untuk memfoto tadi itu, padahal isinya banyak dokumentasi ya. Mae tidak pikir panjang, ya sudah dijual. Ya harapannya sih bisa terbeli lagi setelahnya, tapi ya ternyata ya tidak bisa dibeli sampai sekarang. Dan foto itu foto Garuda Wisnu Kencana tadi itu ada di HP yang Mae jual tadi itu ya. Jadi kalau nggak salah itu berarti Sabtu sore malam Minggu, karena Mae nginep di sana bersama anak-anak. Karena karena ini ya, karena hutan ya, pasti banyak nyamuk ya, nyamuknya besar-besar. Ini jelas Mae biasanya itu bawa autan, bawa itu ya lotion nyamuk, dan itu ternyata Mae tidak bawa, tidak punya. Nah, terus Mae sempat panik ya, ini anak-anak nanti gimana, nyamuknya banyak gitu kan, ya ngomong gitu ke mereka yang bersama Mae. Waktu itu sudah jam 1 malam, kami mulai warning ya, anak-anak Mae suruh tidur. Terus tiba-tiba ada seseorang itu datang membawa kresek Indomaret kecil itu, di dalamnya ada sesuatu. Nah, diberikanlah ke Mae. Apa ini? Apa iki? Terus ternyata isinya itu lotion nyamuk, obat nyamuk, lotion nyamuk ya. Terus Mae tanya, kamu siapa? Pakai bahasa Jawa, kowe sopo gitu kan. Dia menjawab, utusan. Begitu, hanya begitu, kemudian menghilang. Tapi Mae sudah tidak memikirkan apapun ya setelahnya, dan kami melewati malam itu. Terus besoknya kami pulang ya, terus Mae jual HP itu karena ya nggak punya uang, butuh untuk makan, untuk mengantar anak-anak begitu ya. Karena jarak dari Alas Purwo ke rumahnya anak-anak yang tempat mereka aku titipkan ya, itu ada 1 jam lebih kalau nggak salah begitu. Oke, terus jadi itu tadi ya alasan orang-orang yang berada di Alas Purwo sana ya, bermacam-macam, dari mulai menghindari hutang sampai ke pencarian jati diri. Bahkan lebih banyak yang menghindari masalah kehidupan begitu. Kesandung lemah roto, bentur awang-awang. Terus bagaimana dengan Mae? Ya Mae mungkin 11-12 juga sama mereka, tapi Mae tidak menghindari sesuatu, tapi karena Mae memang tidak punya tempat tinggal ya, tidak punya tempat tinggal, tidak ada yang mau menerima, keluarga tidak ada yang mau menerima Mae saat itu karena mungkin malu dengan status Mae ya, seperti itu ya. Kere juga begitu ya, sudahlah, itu tidak penting seperti yang Mae tadi bilang, tapi kok diulang-ulang Mak, biasa. Oke, lalu apa yang Mae dapatkan selama bertapa di Alas Purwo?
eh apa ya? Kalau sebenarnya banyak ya pengalaman, jelas pengalaman. Bertemu dengan banyak orang-orang dari berbagai macam kalangan, berbagai macam ilmu seperti itu, ya. Terus secara pribadi ketika ketika bermeditasi, Mae mendapat angka, digit angka, itu angka togel loh ya. Ada 6 digit angka. 4 berbahasa Inggris, 2 berbahasa Indonesia. Ya, Mae tidak tahu itu kode apa. Mae masih menyimpan kode itu di ingatan ya, sampai hari ini. Walaupun belum tahu makna yang sebenarnya ya, tapi ya sedikit-sedikit adalah yang terkuak. Itu adalah kode semesta, mungkin seperti itu. Ya, mau bilang kode bank ya nyatanya juga enggak begitu ya. Oke, yang kedua adalah pengalaman yang sangat berharga buat Mae ya. Saat itu Mae masih ke Alas Purwo itu dalam kondisi jalan menuju Alas Purwo itu masih sangat sulit, dalane isih elek, dan waktu itu musim hujan sangat licin ya, sangat licin. Mae ini paling takut dengan jalan licin ya, takut sekali dengan jalan licin. Namun saat itu mau tidak mau Mae harus melewatinya karena tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain untuk menuju ke sana dan untuk pulang dan perginya. Ya, di situ dengan segala ketakutan awalnya. Jadi Nisangun itu ketakutan, apakah aku bisa melaluinya. Tapi Mae menguatkan diri bahwa aku bisa melaluinya. Jalan itu yang licin dan karena musim hujan dan sangat berbatu. Pokoknya sangat sulit buat Mae. Lalu Mae membonceng anak ya, Kang Dani bersama Gus Badui tadi itu. Gus Badui mengaku tidak bisa naik motor. Entahlah. Terus di situ Mae memberanikan diri naik motor ya. Mae sama sekali tidak berani tolah-toleh, nggak berani ke kanan, nggak berani noleh ke kiri, nggak apalagi menoleh jauh ke depan. Oh no, sangat menakutkan. Mae fokus apa di jalan di depan yang Mae lihat itu, yang akan Mae lalui itu. Jadi tidak jauh-jauh, nggak melihat kemana-mana, tidak telah-toleh ya, saking takutnya. Karena salah sedikit saja, tidak fokus sedikit saja, terpeleset. Itu pelajaran yang Mae dapatkan. Jadi dalam hidup kita akan selalu menghadapi tantangan dari semesta, yaitu kesulitan, penderitaan dan sebagainya, masalah ya. Di situ untuk menghadapinya kita butuh fokus. Anggaplah jalan yang rusak itu adalah sebuah masalah kehidupan, tantangan dari semesta, tantangan kehidupan. Fokus yang ada di depanmu. Ora usah toleh-toleh, ora usah ndelok kadoan. Tidak usah. Engkau bisa jatuh, engkau bisa terpeleset, engkau bisa kejungkel. Ya, dan itu akan menyakitkan. Fokus dengan apa yang ada di depanmu, ya. Kemudian turunkan segala kepanikan, ya. Yakinkan dirimu bahwa engkau mampu melewatinya. Fokuskan di situ. Mungkin engkau akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena engkau harus pelan-pelan, ya, tanpa skill. Misalkan kamu tidak punya skill seperti Mae saat itu, ya, tidak ada jalan lain dan tidak ada pilihan lain selain sangat berhati-hati dan pelan-pelan sebisa mungkin. Ya, karena Sangune memang orang bukan seorang pembalap, bukan seorang gas tracker, ya. Akhirnya tidak beberapa lama setelah berkilo-kilo ya cukup panjang sebenarnya ya, Mae menemukan jalan aspal. Wow, ketika Mae menemukan jalan aspal ya, setelah jalan yang sulit itu, Mae seperti mendapatkan sangat bahagia sekali. Tiba-tiba Mae ngegas kenceng, wah, dan rasanya begitu entengnya. Ya, ternyata setelah kesulitan yang kita hadapi, ya, ke depan ketika kita menemukan kemudahan ya bisa dibilang gitu. Ini tuh enteng. Rasanya itu enteng. Mae ngegas kenceng, wah, kayak gitu. Ya. Jadi ternyata setelah engkau menemukan jalan yang aspal ya, yang jalan yang enak dilalui, engkau di situ boleh ngegas, guys. Ya. Boleh, ya. Engkau bisa berbahagia di situ.
walaupun kau tetap harus waspada. Terkadang ada jalan yang ngeronjal, apalagi ngerani bolong, aspal itu kan kadang ada yang rusak begitu ya, kadang ada yang sedikit berpasir begitu. Tetap waspada. Tapi engkau terasa lebih ringan karena engkau sudah melewati hal yang sangat berat sebelumnya. Di situ engkau akan belajar mensyukuri setiap kejadian dalam hidupmu. Itu adalah pelajaran berharga, Mai, setelah bertapa dari alas purwo. Ya, itu. Jadi apa dapatnya, Mak? Ya hanya itu tadi. Tapi itu sangat luar biasa, ya. Sangat apa ya? Sebuah pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh harta manapun dan apapun. Itu luar biasa bagi Mai, ya. Jadi itu sekelumit kisah tentang perjalanan spiritual Mae yang bertapa di alas purwo, terlebih dari sisi goibnya. Kalau Mae ke sana bersama Kang Dani itu, para dedemit di sana ya, lembut di sana, kalau lihat Mae kayak lihat artis sinetron lagi naik daun itu. Mereka bersorak-sorak begitu. Ya mungkin cerita hidup Mae yang unik atau bagaimana ya, sehingga mereka merasa seperti melihat artis sinetron yang sedang naik daun begitu ya. Ya, karena Mae memang mencintai semua alam semesta dan isinya, ya. Yang demit model apa ya Mae tetap menghormati, atau yang dinamakan apapun itu, sesama makhluk Mae sangat menyayangi mereka, ya. Jadi tidak ada pilih kasih gitu ya. Nah, kita sesama makhluk punya kesempatan yang sama dengan undangan dari semesta, dan kebetulan Mae mungkin diundang semesta waktu itu, ya. Ya, jika kalian sekarang masih dalam undangan, ya sebenarnya kita sama-sama undangan, ya. Kalau sekolah itu sama-sama pelajar, mungkin hanya Mae berangkat lebih dulu, hanya seperti itu, ya. Tidak ada yang istimewa dengan manusia yang mungkin merasa lebih tinggi dan sebagainya, tidak ada, hanya mungkin berangkat lebih dulu, ya. Ini hanya share pengalaman. Terima kasih semuanya untuk sahabatku semua. Dapatkan pelajaran dari setiap perjalananmu, karena itulah kunci dari kemuliaan dan kamukten, ya. Terima kasih banyak sudah menonton Sinau bareng Mak Paica. Salam sayang semua, ya, dari Mak Paica. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.